Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, itu artinya begini Bang. Jika kita ditampar pipi kiri, kita dapat memberikan pipi yang lainnya. Sekalipun kita dianiaya di dunia ini, kita tetap beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, itu artinya begini Bang. Jika kita ditampar pipi kiri, kita dapat memberikan pipi yang lainnya. Sekalipun kita dianiaya di dunia ini, kita tetap beroleh damai sejahtera karena kita menjadi pelaku-pelaku firman dan akhirnya kita diberikan mujizat damai sejahtera itu. Tuhan kami bernubuat menyembuhkan demi namamu. Iya, benar bahwa tidak semua manusia dapat setia dan taat sampai mati. Karena iblis itu pasti mau menipu. Dan siapa yang bisa tertipu, ya tidak akan masuk surga sekalipun dia sering berkhotbah di gereja, sering menyembuhkan dalam nama Yesus. Itu tidak akan masuk surga karena kalau dia tidak setia dan taat sampai mati dan hidup keagamannya tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan kumpul harta di dunia, itu semua termasuk di situ. Sekalipun dia menyembuhkan tapi dia tidak menjalankan menjadi pelaku firman, dia tidak akan masuk surga. Susah masuk surga. Nah, nabi-nabi palsu ini yang saya ingin tanya ke Abang, kalau yang Abang lihat itu mereka bermujizat itu mereka menggunakan nama apa? Apakah dengan nama Yesus atau bukan? Kemudian ayat yang tadi terakhir Abang baca menggunakan nama, artinya dia mengaku Mesias Bang. Bukan dia menyembuhkan dalam nama Yesus, bukan. Dia mengaku bahwa dia adalah Mesias atau utusan Allah atau dia sendiri adalah Tuhan. Jadi itu pengertian dari ayat terakhir yang tadi Abang baca. Demikian Bang. Iya. Coba kita ulang lagi ya, Matius 24 supaya kita bisa melihat ya. Matius 24 seperti apa kemudian Yesus menerangkan di situ di nomor 5. Oke, 24. Iya, 24 ayat 5 ya. Iya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah itu kan sama seperti ini kan Bang, di bangsa Yahudi itu kan ada juga yang nama-nama Yesus kan. Nah itu kan nama-nama manusia. Nah mungkin mereka menggunakan nama yang serupa dan mereka menyebut dirinya adalah Mesias, anak Allah, padahal bukan, mereka itu hanya manusia biasa. Begitu Bang, itu arti dari ayat tersebut. Oke. Jadi dengan memakai di sini, maksudnya di sini adalah memberikan keterangan tentang namaku gitu. Itu dari kata epi dalam bahasa Yunani. Artinya orang yang kemudian menyandarkan apa yang dia lakukan dengan menggunakan namaku. Itu dalam bahasa Yunani-nya gitu. Onama itu merujuk kepada dirinya Yesus. Artinya, kalau Anda mengatakan ada orang yang mengaku Yesus, aku Mesias, itu tidak kena. Kenapa? Karena belum pernah ada saingan Yesus. Belum pernah ada saingan Yesus setelah Yesus kemudian itu yang kemudian akulah Yesus. Aku Yesus. Bukan yang disalib itu Yesus. Aku Yesusnya. Dan orang itu kemudian menyesatkan banyak orang. Bukan. Tapi makna yang sesungguhnya dari Matius 24 ini adalah orang itu menggunakan nama Yesus. Lalu mengatakan Yesus itu Mesias. Bukan mengatakan dirinya Mesias. Orang yang menggunakan nama Yesus mengajarkan ke orang lain bahwa akulah Mesias, aku Yesuslah Mesias. Artinya orang ini menjajakan nama Yesus, bukan menjajakan dirinya bahwa dirinya adalah Yesus. Kalau itu yang Anda maksud, berarti data ini tidak benar, karena itu tidak terjadi. Yang ada yang mengaku Lia Eden dan seterusnya, tapi belum ada yang mengaku Yesus. Nah,
Kalau Anda mau jujur, kata epi ini adalah kata yang disandarkan kemudian kepada yang membawa nama Yesus. Dia kemudian memberikan keterangan atas namaku. Ya, onoma, merujuk kepada namanya Yesus. Tapi orang itu bukan mengaku Yesus, tidak. Dia menggunakan nama Yesus untuk kemudian menyesatkan banyak orang dengan mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Itu poin yang harus dipahami tuh. Sehingga, saudara saya ingin hadir di sini, ingin menguji kebenaran Al-Quran ini. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang Kristen, akulah dirimu sendiri, akulah Tuhan itu sendiri, akulah Bapa itu yang datang menjadi manusia itu sendiri. Bahkan aku katakan kepada mereka, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Hidup kekal itu adalah mengenal Allah, Tuhan satu-satunya, dan mengenal aku sebagai utusannya. Bahkan kesaksianku kepada Bani Israel, di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Itu yang kupersaksikan. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata selama 40 hari 40 malam Yesus hidup kembali di dalam konsep Kristen. Tidak ada satupun data di dalam pengajaran Bible yang mengatakan Yesus menyampaikan dengan lisannya sendiri, sembahlah aku, Tuhanmu dan Tuhan non-Israel. Jadikanlah muridku, jadikanlah bangsa lain menjadi penyembah-penyembahku, jadikanlah bangsa lain sebagai pentuhan-pentuhanku. Itu nggak ada tuh. Makanya saya mengatakan Al-Quran ini tidak goyah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Bahkan Allah mengatakan di ayat ini, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Itu kata Isa, aku menjadi saksi terhadap mereka. Selama aku berada di tengah-tengah mereka, aku yang menjadi saksi. Maka setelah engkau mewafatkan aku, mengangkat aku di sisimu, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu yang gaib. Innaka wa anta ala kulli syai'in syahida. Engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu. Nah, jadi kalau saudara saya mengatakan di Matius tadi, Matius 24 nomor 5 ini, mari kita cari siapa yang kemudian mengajarkan Yesus itu Mesias, lalu kemudian menyesatkan banyak orang. Kalau Anda mengatakan orang itu harus mengaku Yesus, no. Kita jangan memelintir dalil hanya karena egosentris yang kita miliki. Kenapa? Karena larangan Tuhan untuk jangan berdusta. Ini suaranya ada yang bongkar apa ini ya? Ada yang ngamuk ini ya. Saudara Reswak kayaknya nih lagi latihan kungfu kayaknya. Waduh. Oke, sedikit lagi ya Bang, tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu diperoleh ketika Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Nah, berarti orang yang hidup keberagamaan, artinya kalau berbicara mengenai agama adalah konsep, tatanan yang adalah merupakan ketetapan-ketetapan. Agama itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan. Itulah agama. Jadi bukan sesuatu simbol belaka, tidak. Tetapi agama itu adalah jalan. Nah, kalau dikatakan hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, itu maknanya adalah jika hidup keberagamaanmu tidak lebih aktif di dalam menjalankan syariat ketetapan Tuhan, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintah-perintahnya. Inilah baru dikatakan orang beragama. Yosua 1 nomor 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu melalui hambaku Musa. Jangan kau menyimpang ke kanan atau jangan kau menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, hidup keberagaman itu harus lebih hebat dari ini. Kamu harus berhati-hati bertindak dan menjalankan segala unsur yang kuajarkan, seluruh hukum yang kuperintahkan kepada hambaku melalui Musa, hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari itu, kata Allah, kata Yesus, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Bagaimana dengan Kristen? Apakah menyimpang ke kiri dan ke kanan? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, aturan-aturan yang diperintahkan melalui hambanya Musa. Itu Efesus 2 nomor 15. Dan itu yang Anda imani sekarang. Sementara di data yang Yesus katakan, kalau Anda mengambil, beritakan Injil pada seluruh manusia, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Ingat Bung, nomor 20-nya. Dan katakanlah, ajarkanlah mereka melakukan segala perintah yang pernah aku perintahkan kepadamu. 40 hari, 40 malam, tunjukkan kepada kita perintah Yesus agar orang-orang ini menjadi Kristen. Agar orang-orang ini menjadi penyembah-penyembah Yesus. Kalau tidak, ya kembali kepada Al-Quran. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Demikian sementara. Halo? Halo? Ya, halo, Polsek Ujung Tanah, selamat pagi, silakan. Ada apa yang bisa kami bantu, Pak? Saya kan Muslim ya. Saya bertanya tadi, itu perkataan sorry. kepada Al-Quran tadi apa ya? Yang terakhir. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Apa artinya? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah. Apa? Anda Muslim? Ya. Saya lagi tidak Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ya. Anda Islam? Saya Halo? Islam, Bang. Insya Allah. Iya. Yang itu ya betul ya. Tadi kenapa kita kutip-kutip ayat-ayat orang itu kan menurut saya kan di forum ini juga nggak terlalu penting ya. Misalnya sudah terlalu banyak debat-debat macam ini ujung-ujungnya menyinggung Islam juga saya lihat di mana forum, ya kan? Oh, jadi ini salah ya, Pak ya? Di sini, saya banyak ketersinggungan di sini atas orang kafir itu, ya kan? Ya kan? Jadi ini salah ya, Bang? Mereka, ya, bukan salah menurut saya. Kita sebaiknya kalau menurut saya sih baik-baik aja kan, ya kan? Tapi sebaiknya kita khutbah dengan yang kita aja lah. Kalau kita gitu dibalik-balikin nanti orang tuh bikin forum-forum gitu juga, ya kan? Oh gitu. Jadi kita pakai tauhid aja lah, ilmu tauhid aja lah. Apa yang tauhid tadi kan, apa tujuan kita tidak Tuhan selain Allah itu apalagi? Tingkat keduanya iman Islam itu apa mengerjakan sholat, itu berbuat baik kepada fakir miskin dan anak yatim. Itu lebih baik kita ajarkan kepada umat Islam, ya kan? Menurut saya. Oh, itu sudah ada, Pak. Bang, itu sudah ada jurusannya. Kalau Abang mau, silakan ke masjid atau silakan ke pengajian-pengajian. Jangan di sini. Ini bukan tempatnya Abang untuk berdakwah. Al-Quran menerangkan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Anda tak mendengarkan data itu? Ya. Cuma saya kepingin Bapak tuh lebih masuk ke forum. Lah, dia aja naik. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang Juma, dia aja naik udah nggak pakai salam. Harusnya nggak usah ditanggapi orang seperti itu Bang Juma. Dia ngakunya Islam, tapi salam aja nggak dia ucapkan.
Iya, jadi memang gini, Ukhti, ada beberapa yang japri saya beberapa hari ini yang mengaku hebat, mengaku kedudukannya ingin mengkritisi saya gitu. Iya. Jadi dia itu Islam yang mengkritisi saya, banyak yang menjapri saya gitu. Mungkin salah satunya teman kita yang tadi. Tapi nggak apa-apa, anggap saja itu adalah sebuah kerikil kecil di dalam menyampaikan kebenaran baik melalui Al-Qur'an maupun Bible. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Satu, illal ladzina zalamu minhum, kecuali di antara orang-orang yang zalim yang ada pada mereka. Itu perintah Quran. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdialog dengan orang ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, melainkan dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi orang-orang yang zalim di antara mereka kita boleh keras. Benar. Untuk apa? Untuk menyadarkan mereka. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan ajarkan aja tauhid aja, ya udah ke masjid, ke pesantren, dan itu sudah dilakukan oleh guru-guru saya. Nah, saya dakwanya beda. Saya ranahnya beda gitu. Oke, silakan. Oke Bang, yang mengajarkan Yesus adalah Mesias itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu tadi di Markus 14:61, waktu dia sedang dihakimi, dia mengaku bahwa dia adalah Mesias, anak dari yang terpuji. Kemudian kalau Abang mengatakan bahwa agama adalah ketetapan, kalau menurut pandangan saya sebagai orang Kristen, oknum Kristen, itu tidak sepakat Bang. Artinya karena Yesus sendiri sudah menegur ahli-ahli Taurat yang beragama Yahudi, yang ayatnya yang pernah Abang sampaikan ke saya, itu yang menyeberangi lautan untuk menobatkan satu orang, kemudian dia 2 kali lebih jahat daripadamu untuk masuk ke agamamu, dan dia lebih jahat. Itu karena ada agama Yahudi saat itu. Artinya kita juga diajar untuk kita harus lebih benar dari ahli Taurat, bukan lebih benar dari agama Yahudi. Yesus tidak menegur soal agama waktu mengatakan kita harus lebih benar dari ahli-ahli Taurat kalau mau masuk kerajaan sorga. Karena Yesus sendiri melihat bahwa ahli-ahli Taurat ini suka membunuh dan suka berdoa di pasar-pasar agar terlihat demi mencari penghormatan. Nah, itu artinya kita harus lebih benar dari ahli Taurat, bukan lebih benar dari agama Yahudi yang sudah ada pada waktu itu setahu saya. Demikian Bang, untuk sementara. Iya. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak mengajarkan agama, itu keliru besar menurut saya. Kenapa? Manusia lahir di dunia itu dicipta oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan menciptakan dunia dan seisinya agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, sudah selayaknya manusia berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menyembahnya. Prosesi penyembahan, pengabdian, ibadah kepada Tuhan, inilah yang disebut agama. Nah, ketika berbicara mengenai penyembahan kepada Tuhan, itu ibadah. Manusia tentu memiliki cara-cara yang berbeda dalam beribadah kepada Tuhan. Masing-masing meyakini ajarannya adalah ajaran yang benar. Ajaran inilah yang disebut dinul, agama. Ya, masalahnya kenapa teman-teman Kristen itu mengatakan Kristen itu bukan agama? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Sehingga mengatakan Kristen itu bukan agama. Kristen itu pengikut. Tunggu dulu. Agama itu harus dipahami. Berasal dari bahasa Sanskerta. Agama dan berarti tidak, yang agama berarti kacau, berarti tidak kacau. Ketika kehidupan seseorang tidak kacau, berarti dia tertuntun, tidak semrawut, hidup menjadi lurus, hidup menjadi benar. Dan kaidah lurus dan benarnya itu harus sesuai instruksi wahyu ilahi. Jadi agama itu adalah menunjuk kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keridaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu agama. Makanya ketika dikatakan, mengapa engkau mengatakan aku baik?
hanya ada satu yang baik. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka apa? Lakukan segala perintah Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Itu agama. Jadi agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu adalah agama yang konselingnya, konstruksi pengajarannya, itu pendekatannya harus wahyu. Apa itu? Ketika dia duduk ada perintahnya, ketika dia ruku ada perintahnya, ketika ia berjalan ada perintahnya, ketika ia berlari ada perintahnya, ketika dia tidur pun ada perintahnya. Itu jalan, itu yang disebut agama. Tapi kalau aturan mainnya, ketetapannya dihapuskan, itu jadi semrawut. Ibadahnya bukan atas perintah Tuhan, penyembahannya juga bukan atas perintah Tuhan, oknum yang dikatakan juga rasul bukan legitimasi dari Tuhan, semuanya semrawut, tapi hanya diyakini sebagai sebuah konsep doktrin dan dogma. Makanya saya katakan bahwa yuk kita kembali mencari benang merah antar Kristen dengan pengajaran Yesus 40 hari setelah kebangkitannya itu. Karena Yesus sebelum wafat, sebelum disalib, benang merahnya sampai kepada kekristenan nggak ada sama sekali. Contoh, sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun hukum Taurat dibatalkan. Nyambung nggak ke Kristen? Tidak. Oke, itu ending. Nah sekarang mungkin nyambungnya Kristen dengan Yesus itu adalah 40 hari setelah kebangkitan dari kematian menurut perspektif ajaran Kristen. Ternyata setelah diselidiki 40 hari Yesus setelah kebangkitan, tidak ada sedikit pun ajarannya menyentuh pengajaran Paulus. Tidak ada sedikit pun pengajaran yang menyentuh tentang kebangkitan. Tidak ada satupun ajaran yang menyentuh tentang dosa waris. Tidak ada satupun ajarannya tentang 3 pribadi Tuhan. Lalu mau diarahkan kemana Kristen ini? Satu-satunya kembali kepada yang tadi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Nah, itu sederhananya seperti itu. Kebetulan ada guru saya di sini. Assalamualaikum Bang Handi, silakan dilanjutkan. Oke, saya tanggapi dulu. Saya izin tanggapi dulu ya, Bang. Lanjut dulu lah berbagi. Saya ini dulu mengamati dulu murid-murid Iya. saya lagi ngomong di sini. Oke, saya tanggapi dulu izin karena kalau bahas soal agama itu kan sejak zaman Musa diutus itu juga Musa tidak menentukan. Tuhan itu bilang harus buat agama ini dan itu. Kemudian Yesus pun sama, tidak mengajarkan menentukan agama apa itu yang harus kita buat. Nah, yang mereka ajarkan itu kan hanya melakukan aturan-aturan yang sudah diberikan kepada manusia umat-umat ini, umat-umat Tuhan. Jadi sebenarnya melakukan aturan-aturan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang sejati. Itu ada diungkapkan di itu. Jadi agama itu sebenarnya apa begitu? Karena Musa sendiri tidak menentukan, Yesus juga tidak menentukan. Kemudian soal 3 Tuhan yang Rasul Paulus ajarkan itu sebenarnya hikmat masing-masing ya. Kalau saya sendiri pribadi Tuhan itu adalah satu. Begitu, itu Bang. Oke, lanjut Bang. Baik. Jadi gini, semua nabi itu mengajarkan konsep. Ya, semua nabi itu mengajarkan konsep. Dan konsep yang diajarkan para nabi itu adalah damai sejahtera. Oleh karena itulah kemudian Al-Quranul mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku telah ridho damai sejahtera sebagai agamamu. Ini sudah jelas nih.
Artinya para nabi itu termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bukan pembawa agama Islam baru. Islam itu adalah agama para nabi. Damai sejahtera itu adalah ajaran para nabi. Pada hari ini telah kusempurnakan dinul untukmu. Artinya hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Artinya agama itu memang sudah diajarin. Pengajaran itu sudah diajarkan oleh Allah. Dinakum, pengajaran, jalan, pegangan, hudan, petunjuk. Itulah agama. Makanya dikatakan di kitab Mazmur, di kitab Yesaya, kemudian di kitab dalam kitab Matius, Lukas, damai sejahtera aku tinggalkan untukmu. Apa damai sejahtera itu? Shalom. Shalom dan Islam itu adalah satu kata yang sama, namun beda pelafalan. Tapi sumbernya sama-sama sebagai bahasa Abrahamaik. Itu. Jadi semua nabi itu mengajarkan damai sejahtera. Ketika Tuhan datang kepada Adam, diberikan petunjuk. Adam, jangan engkau makan buah ilmu pengetahuan. Itulah salamnya, itulah Islamnya, jalan keselamatannya. Kalau mau selamat, jangan makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Itu salam. Itu agamanya, ajarannya. Begitu Nabi Musa begitu Abraham lagi datang, apa salamnya? Apa Islamnya di sana? Aturan mainnya. Sunatkanlah dirimu, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi sembahanmu, sembahan anak-anakmu secara turun-temurun. Itu salamnya. Jalannya itu tuh. Jalan keselamatan, jalan damai sejahteranya itu jelas. Lalu kemudian ketika datang kepada Nabi Isa atau Yesus, jalan keselamatan itu adalah apa? Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka taatilah segala perintah-perintah Allah. Itu jalan lurusnya. Islam datang, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Maka aku ridha ajaran damai sejahtera itu adalah agamamu, adalah jalanmu, dan itu adalah untukmu. Nah, sekarang di mana damai sejahteranya? Nabi mana yang mengajarkan damai sejahtera itu adalah Tuhan datang dalam rupa manusia, kemudian dibunuh oleh manusia, bangkit 40 hari kemudian, lalu terangkat ke langit. Mana? Di mana itu? Damai sejahtera dari mana itu? Itu yang ngajarin siapa damai sejahtera seperti itu? Oke. Ya, silakan. Oke Bang, saya ingin tanya nih. Saya pikir semua sudah saya jawab ya, saya layani jawab. Saya ingin bertanya soal Abang mengatakan bahwa Allah sendiri menentukan agama Islam. Itu sejak zamannya siapa? Ibrahim kah? Bang? Dari sejak Nabi Adam, Islam itu sudah ada. Oh, ditentukan begitu, agama begitu. Belum ditentukan, kan ditentukannya nanti setelah Al-Quran datang. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam itu sebagai agamamu. Nah, jalan lurus tuh. Jalan lurusnya yang mana? Menyembah Allah dan mendudukkan para nabi sebagai utusan Allah. Itu jalan lurusnya. Oke, siap. Terima kasih info.